Shalom. Puji Tuhan. Semuanya bisa tidur? Oh, luar biasa ya. Semua menikmati apa yang Tuhan berikan. Amin. Saudara, kalau mungkin saudara belum bisa sarapan, tapi saya percaya tidak ada yang tidak sarapan. Apa ada yang belum sarapan? Semua sudah? Puji Tuhan, terima kasih kamu. Dan saya percaya saudara akan disempurnakan semua. Mungkin ada kekurangan dan ada apa, tapi saya percaya detik saudara melihat dengan keilahian, maka kita tidak ada pengeluhan. Amin. Itu penting. Banyak orang itu kadang-kadang apa-apa ngeluh, saudara kehilangan sesuatu. Saudara, tema kita hari ini ya, tolong ini kan apa namanya PPT-nya. Ya, tema kita hari ini kita tidak dikasih itu kan tak kenal lelah dan berkemenangan. Saudara, mari ngomong ke kiri kanan, tak kenal lelah dan terus berkemenangan. Amin. Saudara, katakan bahwa saya orang yang tak kenal lelah dan berkemenangan 3 kali. 2, 3. Saya orang yang berkemenangan, tak kenal lelah dan berkemenangan. Saudara, saya orang yang tak kenal lelah dan berkemenangan. 2, 3. Saya orang yang tak kenal lelah dan berkemenangan. Saya orang yang tak kenal lelah dan berkemenangan. Saya orang yang tak kenal lelah dan berkemenangan. Amin. Saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Saudara, ada di tempat di mana pemimpin yang di tempat ini, yaitu Ibu Cipto atau Panglima, kita sebut Panglima. Itu beliau orang yang tidak pernah kenal lelah dan terus berkemenangan. Kalau saudara melihat hal yang besar ini, ya saudara, saya ini sudah 27 tahun atau 25 tahun bersama dengan beliau. Saya ini orang yang suatu waktu saya sebenarnya dulu orang yang mudah capek, mudah sakit. Dan ya begitulah, badannya aja dulu itu 42 kilo. Sekarang jangan tanyalah saudara, pasti lebih ya. Saudara, itu saudara tahulah karena apa? Saya sakit-sakitan dulu. Dan suatu waktu kenal dengan beliau, dan beliau tiba-tiba melakukan banyak hal, dan saya bilang, saudara berkata nih, ini makanannya apa ya? Saudara, orang ini makannya apa ya? Hamba Tuhan ini makannya apa ya? Saudara, mengenai roh. Ya, saudara, beliau pada waktu sama mama saya maksudnya beliau ngajak berdoa. Saya biasa orang yang mungkin adalah masih agamawi. Dengan kata lain, kalau saya mau datang ke Tuhan, saya masih akan nyanyi pertama penyembahan, kedua mungkin adalah pertobatan, terus akhirnya mulai mungkin adalah ya kudus-kudus, dan baru ngerasain. Saudara, begitu kalau doa sama beliau, saudara langsung kuratakala marah-marah masih. Tuhan bilang, saudara ya, Tuhan bilang itu rohnya kuat, cepat, menangkap dan tepat. Saudara, itulah rohnya pun kuat. Di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Efesus di sana mengatakan, hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ya, Efesus 6 ayat yang ke-10. Saudara, hari itu saya melihat bukan hanya tubuhnya yang kuat, tetapi rohnya. Dan pada waktu saya melihat rohnya yang kuat, yang membuat saya, apakah rahasia pada waktu orang menjadi kuat? Bukan hanya fisik, tetapi manusia rohnya. Dan hari itu pada waktu beliau berdoa dan tiba-tiba menangkap sesuatu yang kuat cepat dari Tuhan. Dan mulai saya belajar. Saudara, setelah itu saya melihat banyak hal. Kadang-kadang beliau itu menangkap yang namanya mungkin adalah mendengar. Banyak hal, mendengar banyak orang ini dan itu konseling, mungkin bahkan mungkin curhat. Saudara, jiwanya tidak menjadi lelah atau letih. Dan selalu punya solusi dan punya jawaban. Dan kembali saya bertanya, makanannya apakah ini? Saudara, dan hari itu saya berkata, Tuhan, saya ini kalau dengar orang ngomongin negatif gini-gini aja sudah mulai terpancing.
Ya, sudah mulai terpancing, bahkan kadang-kadang sudah nggak ini lagi kalau orang itu baik, ya mungkin saya bisa ke transfer baik, tapi begitu ada orang yang langsung, wah saya langsung juga sulut. Saudara, ya beliau tidak. Dan hari itu kembali kenapa? Dan hal yang lain lagi tentang tubuhnya. Tubuhnya saudara, beliau udah melakukan perjalanan ini dan itu. Dan banyak hal kadang-kadang mengalami kesakitan. Kesakitan kalau ukuran saya, bolehlah orang sakit itu istirahat. Bolehlah orang sakit itu mungkin adalah ada dispensasi. Tapi ya beliau tidak membuat dirinya untuk menjadi lemah. Saudara tahu pada waktu beliau dioperasi pun sakit, jika di sini pernah tabrakan, kakinya itu menurut saya bengkak karena ada sebenarnya adalah darah dan nanah. Tapi saudara, beliau tetap on fire dan naik. Kalau saudara tahu di sana belakang itu gedung Kecapi, ya memimpin ke lantai 5, naik dan berkata, "Bu, sakit." Saudara, itu rasanya kalau saya sudah jenuh-jenuh di sini, jenuh-jenuh di mana, ya. Itu mungkin saya akan istirahat 40 hari ya, menunggu pemulihan. Saudara, dan hari itu juga pada suatu waktu saudara beliau habis operasi. Dan kita tahu pada waktu habis operasi, udahlah, karena operasi itu kan rentan dengan bisa terbuka. Dan ini saudara hari itu tetap naik ke lantai 5 dan memimpin. Saya tidak pernah lihat beliau seumpama pada waktu ada di Bekasi dan di kota Bekasi. Saudara, beliau tidak hadir dalam ibadah. Bahkan mungkin saya masih beralasan. Saya mungkin buang air 2 kali aja sudah ngomongnya, "Bu, saya buang air dan saya maaf tidak bisa masuk." Beliau mau buang air lebih dari 7 kali, beliau masuk. Saudara, dan itulah yang membuat saya katakan, Tuhan, saya belajar. Ini belajar ini adalah kepada pemimpin. Saya tahu sumbernya dari pemimpin saya itu dari Tuhan. Dan hari ini kalau saudara kita tahu tentang dikisikan dengan tireless dan Trump, di situ tak kenal lelah dan kemenangan. Saudara, saya tahu dalam sebuah perjalanan sebagai gembala sidang dan juga sebagai hamba-hamba Tuhan atau sebagai pemimpin, Bapak Ibu ada di sebuah tempat yang mungkin adalah banyak orang tidak tahu dan segalanya Bapak Ibu sudah kerjakan. Dan kadang-kadang bisa mengalami sebuah keletihan. Bahkan kadang-kadang bisa mengalami sebuah kecapean. Karena seorang gembala sidang itu bukan hanya khotbah di mimbar. Tapi seorang gembala sidang kalau mengadakan ibadah saja. Ibadah itu saya seringkali cerita kepada orang yang seringkali saya muridkan. Saya katakan, bukan hanya pujian, firman, dan musik. Tapi ibadah itu roh, jiwa, dan tubuh itu dipersiapkan. Bahkan ada cawan yang harus dipersiapkan. Apalagi saya ini juga sebagai ibu gembala. Saudara, itu harus memperhatikan banyak hal. Memperhatikan makanan sampai memperhatikan ruang ibadah harus good looking. Bahkan ada banyak hal sisi-sisinya. Seorang pemimpin pasti bertanggung jawab yang kadang banyak orang tidak mengerti, kelihatannya enak tampil di depan. Dan saudara, kadang-kadang keadaan yang orang mungkin tidak mengerti kita dan mungkin masih menuntut kita. Dan tuntutan-tuntutan itu pada waktu kita responin dengan kita, aku udah melakukan ini dan itu, dan pikiran negatif. Saudara, kita seperti punya beban dan akhirnya beban itu yang selayaknya tidak harus kita pikul. Dan itulah yang menjadi ciri-ciri orang mengalami kelelahan. Hari ini saya tidak tahu kadang berapa banyak yang saudara sudah pikul dan saudara lakukan dan orang tidak mengerti saudara. Bahkan dalam banyak hal saya seringkali, saudara, sekalipun saya seorang ibu gembala dan kadang mungkin saya itu jarang khotbah dan yang khotbah adalah suami saya. Saudara, tapi saya di alam roh. Saya harus doa dan saya harus benar-benar menyiapkan banyak hal. Karena saya punya statement, di alam roh, di alam jasmani ada kemudahan. Saya menyiapkan semuanya supaya
Ya, semuanya itu pada waktu Tuhan mau menikmati. Tuhan menikmati itu bukan istilahnya. Saudara, kalau semua ramuan masak itu ya, kalau ini dan itu kurang, ada yang kurang garam, ada yang kurang pedas, ada yang kurang tepat. Sama pada waktu saudara sedang mau memberikan makan kepada raja di atas segala raja. Kalau saudara hanya datang sebagai seorang yang hanya memberitakan firman Tuhan, dan pada waktu firman Tuhan diberitakan dan mungkin orang kurang respon, dan mungkin orang-orang atau saudara merasa kok tidak ada yang respon ya. Dan hari itu mungkin saudara hanya menyediakan seperti yang rebusan ubi tanpa ada apa-apa. Ya bisa sih dimakan. Tapi kalau kita ini sebagai seorang yang kadang-kadang ubi itu ternyata bisa direbus dan dikasih gula dan dikasih garam dan dikasih santan, itu lebih enak. Dan orang menikmati ada tambahan dan tambahan. Dan itulah kadang yang dikatakan pada waktu kita menjadi pemimpin atau kita menjadi gembala. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan dan lakukan sisi-sisi yang lainnya. Dan kalau kita mungkin kadang-kadang mengerjakan banyak hal itu sendiri, kadang-kadang kita menjadi lelah. Makanya bagaimana kita untuk tidak menjadi lelah dan terus berkemenangan? Saudara, ada banyak orang dalam melakukan sebuah perjalanan itu inginnya enak, dan kadang-kadang belum bisa menerobos sudah lelah. Karena dalam suatu tempat saya tahu berbeda-beda. Ada bapak ibu yang mungkin tempatnya adalah sangat mudah Injil diberitakan, atau kadang-kadang juga sulit di tempat lain itu susah diberitakan. Tapi kadang-kadang bukan itu saja yang dipikirkan dalam sebuah kehidupan menjadi pemimpin dan menjadi gembala dalam suatu tempat. Kadang-kadang gembala juga membutuhkan yang namanya terobosan ekonomi. Kadang-kadang kita juga butuh yang namanya terobosan finansial. Dan kalau saudara kadang-kadang banyak hal yang dibutuhkan, dan kadang-kadang kita hanya menjadi gembala atau pemimpin yang hanya berkata, ya sudah, aku pokoknya doa dan nyembah saja. Ya, nanti Tuhan akan kirim ini dan itu. Kalau itu panggilan saudara dan memang Tuhan berbicara, tidak salah. Tetapi bukankah kita tahu, bahkan kadang-kadang ya, kita antara melayani dan kita kadang-kadang bekerja. Itu sebuah paket yang kadang-kadang sebenarnya kita ini seorang pemimpin atau gembala yang sudah dipilih dalam sebuah tempat, dalam sebuah denominasi dan sebuah gereja. Saudara, kita harus bisa dalam banyak hal. Dan kalau itu kita tidak bisa, salah satu poin aja yang kadang-kadang itu tidak mengalami sebuah terobosan, ada kadang-kadang bisa meletihkan kita. Tapi apa rahasianya untuk kita terus tak kenal lelah dan berkemenangan? Kita mau belajar dari sebuah tokoh yang kita mau belajar. Saudara, kita tahu Kaleb. Yang dipelajari dari Kaleb adalah kesetiaan. Ya, kesetiaan arti nama itu anjing atau setia. Dalam Bilangan 14 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama, ya. Bilangan 14 ayat 25 mencatat, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara yang kasih, mengikut aku dengan sepenuhnya. Saudara, sebagai seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan, seorang gembala, rahasia yang pertama untuk orang dikatakan engkau setia. Bukan setia itu ada orang membuat sebuah kesimpulan setia itu adalah ya dengan kata lain pokoknya aku melayani dan cukup aku ya mengerjakan apa yang aku lakukan di situ. Tapi bukan itu aja saudara. Saya katakan mengikut aku dengan sepenuhnya, heart and soul.
Kalau saudara mengikut Tuhan dan melayani sebagai pemimpin dan sebagai gembala, heart and soul. Dengan kata lain, kita ini berkata-kata sampai seluruh sepenuh mengikut dia dengan mengikut Tuhan dengan sepenuhnya roh, jiwa dan tubuh. Ada banyak orang itu rohnya ingin melayani, tapi jiwanya itu saudara masih mempunyai keinginan dan belum menang. Jiwanya itu masih mengingini ini dan itu dan masih belum menang dan belum bisa saudara ngikutin roh itu tadi. Bahkan tubuhnya apalagi tidak bisa mengambil sebuah keputusan atau sepakat. Saudara, kalau dia kadang mengikut Tuhan sepenuhnya roh, jiwa dan tubuhnya. Hari ini mari kita periksa dan mari kita kenali kalau kita seringkali lelah. Apakah yang melelahkan saudara? Jiwa saudara banyak tuntutan, jiwa saudara masih merengek, jiwa saudara masih sakit, jiwa saudara masih mungkin menuntut. Kadang-kadang seorang gembala saya ini seorang gembala dari nol, yang dengan kata lain saudara belajar. Saya merintis gereja itu dimulai dengan 4 anak sekolah minggu. Terus akhirnya mulai dari anak sekolah minggu, mulai ada ibadah kaum wanita karena sekolah minggu yang nganter itu adalah mama-mamanya. Terus akhirnya mama-mamanya saya ajak untuk berdoa di hari Jumat, doa dan puasa. Terus mulai ada ibadah minggu. Nah saudara yang kasih, saya tahu artinya merintis, artinya memulai sesuatu yang baru itu gak mudah. Dan hari itu ada banyak rekan saya yang berkata, Puji, kamu kan memulai sesuatu yang baru. Minta kepada BPD atau minta kepada sinode untuk mungkin mensupport ini. Saudara, saya tanya ke sana dan berkata, belum ada Puji, panggilannya Ses ya. Belum ada Puji. Ya udahlah, doa saja. Saudara mengharapkan manusia. Dan saudara, hari itu tiba-tiba saya berkata, Tuhan, saya dipanggil bukan oleh sinode. Saya dipanggil bukan oleh mungkin adalah gereja, tapi saya dipanggil oleh Engkau. Dan hari ini kalau Engkau taruh aku di tempat ini, Jatiasi saudara saat awal, tapi awal permulaan saya ini melayani sudah saya katakan sudah 40 tahun. Dan hari itu saya katakan, Engkau memanggil aku Tuhan. Dan pada waktu dengar Engkau memanggil aku dan aku menjawabnya, iya Tuhan, ini aku. Tapi kalau ada kekurangan, kenapa aku harus mencari sinode? Dan kenapa aku harus menuntut kepada sinode? Dan kenapa aku harus nuntut kepada mungkin adalah pemimpin pusat? Dan hari itu saya berkata, hari itu saya juga belum menikah. Saudara dikatakan, dan tuntutan dari orang tua saya pengen supaya orang tua saya kepingin saya cepat menikah. Saudara, tuntutan macam-macam, bukan hanya tuntutan untuk saya supaya ngalami terobosan. Dan hari itu saya katakan begini saudara, Tuhan, kalau Engkau suka saya nggak nikah, nggak apa-apa. Dan kalau Engkau suka saya nggak makan, saya juga nggak apa-apa. Kalau saya mati, saya bukan mati konyol. Dan hari itu ada sesuatu kekuatan yang berbeda. Dan saya dolingin suatu tempat dan kalau saya ceritakan pasti panjang karena ini perjalanan yang panjang. Tapi saya katakan, saya tiba-tiba mengerti artinya sepenuhnya roh, jiwa dan tubuh. Saudara yang kasih, saya tidak tahu. Saudara, hari ini saat melayani supaya ingin dilihat orang punya predikat atau mungkin title gembala, pendeta penuh, atau mungkin kepunya title yang namanya doktor atau apa. Buat saya semua itu kalau di Tuhan berikan itu adalah anugerah. Tapi saya katakan, saya mau hanya jadi hamba-Mu, Kang berkenan. Saudara yang berkenan. Saya ini kadang-kadang melakukan apapun. Mau disebut kadang-kadang saya beres-beres, mengerjakan nyapu, ngepel itu masih saya lakukan. Kalau di gereja saya masih tetap kadang-kadang sambil komando, sambil membantu ngerjain, masih lakukan.
Karena saya harus tahu dari mana saya diambil. Dan saya harus menjadi contoh. Dan saudara yang kasih, dan hari itu pada waktu saya sudah tahu, pada waktu saya tidak menuntut kepada sinode dan kepada ini. Saudara, Tuhan itu tahu untuk berbicara. Dan tiba-tiba sinode, ketua sinode, dan itu adalah BPD-nya, itu tiba-tiba memanggil saya. Ya, Sespuji boleh ke kantor. Wah, ada apa? Mau disidang apa? Saudara, saya hanya katakan, wah, luar biasa. Ada yang mau dari kantor. Khususnya sebenarnya saya tahu itu juga dari BPD. Karena beliau seorang juga punya perusahaan. Dan dikatakan akan kasih motor. Saudara, detik saya tiba-tiba dapat motor, itu seluruh sinode yang atau pendeta-pendeta yang lain berkata, ih, anak emas itu, kenapa kami sudah bertahun-tahun motor aja tidak dikasih. Tapi saya berkata gini, sebenarnya saat saya minta bukan saya tujukan kepada manusia. Saya cuma ngomong kepada Tuhan, kalau engkau suka saya jalan kaki, kenapa enggak? Saya jalan kaki. Kalau saya suka, engkau suka, saya naik sepeda ontel. Dan saya naik sepeda ontel, di depannya ada keranjangnya dan jemputin anak-anak. Ya sama-sama. Kalau ayo adik-adik, kadang-kadang kalau kebanyakan anaknya di sini saya tuntun sepedanya. Dan dia senang padahal sama-sama jalan. Ya. Dan saudara yang kasih, Tuhan tahu melihat itu. Sepenuh hati, sepenuh jiwa, segenap hidup saudara. Hari ini kalau kita mau dikatakan tak kenal lelah seperti apa, dan mari kenali aku ini dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa dan segenap kehidupanku atau enggak. Kalau enggak, engkau akan lelah saudara dengan tuntutan, dengan banyak hal sebagai seorang gembala. Bukan kelihatannya bagus panggilannya Bu Pendeta, Bu Gembala, ya. Dan juga kadang-kadang bukan itu saja, ya. Tapi sebenarnya di belakang sana, ya, jiwa saudara ini jerit. Ada cerita yang tak terungkapkan. Tetapi kalau saudara tidak jujur, itu yang membuat saudara lelah. Langsung gini, jadi gembala. Tetapi gini, mungkin kadang-kadang berdua dengan suami atau istri. Pak, gimana sih? Kita ini sudah melayani. Gini. Bahkan mungkin ada orang, mungkin orang tua atau siapa, mungkin sepupu atau saudara kiri kanan saudara. Tuh, jadi gembala kelihatannya miskin ya. Jadi gembala kelihatannya ini. Saudara tahan dengan seperti itu. Saya menikmatinya. Hari itu pada waktu semua orang mau ngomong seperti apapun. Kalau Tuhan suka, ada loh ayatnya. Kalau Tuhan suka, kenapa? Tuhan, mereka hanya melihat yang di luar, tapi yang di dalam semua tidak mereka lihat. Hati saudara, mari jadi kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Di dalam Yosua 14 ayatnya yang ke-17. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun. Seorang Kena itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel. Dengan segenap, sepenuh hati. Sepenuh hati bulat. Ya, saya katakan. Saya mau kebilang bahwa saudara tahu bahwa keturunan keturunannya Kaleb. Itu memiliki yang namanya menjadi pusakanya Kaleb. Dan Tuhan kasih karena apa? Kesetiaan. Upah kesetiaan itu pada waktu saudara benar-benar melayani, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan setia kepada janjinya. Tuhan terus akan memelihara saudara. Bahkan kadang-kadang pada waktu saudara hanya setia berdoa saja. Saya ini seorang ketua doa. Dan saya pernah awal-awal membuka, mengikut beliau, mengikut Panglima, mengikut Buin di tempat ini saudara. Itu saya ngajar rumah singgah. Saya ngajar anak remaja, saya ngajar ibu-ibu. Tapi tiba saat waktunya, beliau katakan bahwa ini akan makin besar. Harus ada yang selalu berdoa. Dan harus ada yang terus menaikkan penyembahan dan doa.
Dan saya pikir nanti akan dibangunlah orang-orang yang siapa nanti kita akan doanya bareng-bareng. Dan gimana Kak? Saya panggilannya Kak Puji. Ya, kalau kamu akan pimpin atau kamu akan ada menara doa yang terus ngawal dan ini. Saudara, saya ini orangnya suka kesana kesini dan suka ngomong dan suka ini. Nah, terus akhirnya di menara doa ngapain ya? Saya belum punya konsep kayak apa gambaran di menara doa. Dan saya berkata, oke, baik Bu. Dan saudara itu gak mudah ya, dari pagi jam 8 sampai jam 5. Saudara, saya doa 2 jam saja sudah suaranya sudah ya lumayan. Dan saya cuma bertiga saat itu. Satu pemain musik, satu yang tukang nyanyi. Ya, terus akhirnya satu saya yang tukang khotbah. Saudara ya, yang bersyukur yang musik ini terus genjreng begini sepanjang hari. Kadang satu hari itu bisa putus 2. Terus yang kedua ya, kadang terus ini yang saya bersyukurnya dia puji Tuhan dia bisa nyanyinya kuat banget kayak baterai alkalin, baterai yang tidak pernah soak. Dia nyanyi dari lagu GPDI sampai lagu semua gereja dinyanyikan. Nyanyi semua. Wah, itu sampai jam 4, jam 5 saudara. Ya. Wah, doain satu-satu seluruh staf Mahanaim sudah habis. Doain camat seluruh Bekasi habis. Doain seluruh ya. Akhirnya dulu kan ada menteri-menteri itu habis. Wah, saudara, saudara mungkin wah kuat ya Bu Puji. Kuat saat itu dikuat-kuatin. Ya, mungkin karena pikir Tuhan kok ngapain lagi. Terus saya akhirnya dari pemimpin dikasihlah orang-orang yang maksudnya yang tidak banyak pekerjaan boleh ke menara dan ini saya memimpin terus saya dipimpin. Saudara, saya menemukan orang yang kurang ngerti, mengingini bisa keyboard tapi kurang ngerti keyboard. Saya suruh belajar dan dalam 2 bulan dia lancar sekali dan pintar. Saudara, akhirnya dimulai dengan musik yang lengkap. Dan di hari itu saudara tiba-tiba menara doa selalu penuh dan itu rasa. Dan saudara tahu kadang-kadang saya ngajak orang-orang berbahasa roh minimal 1 jam. Orang yang bersama dengan saya kalau tidak berbahasa roh hurapakatakaran saya akan tonjok. Ya, kalau nggak hanya ngomong bahasa roh itu nggak begitu, itu bahasa dalam. Mau orangnya gemuk, mau orangnya tinggi, kalau sudah bersama dengan saya dan orang itu tidak melakukannya, saya akan tonjok. Ya, kalau orang itu ngantuk, saya suruh keluar sebentar. Di sini ada yang ngantuk. Ya, kalau saya suruh ada yang ngantuk, saya bilang keluar sebentar. Ya, dan pada waktu saya nyuruh seperti itu, saudara, 4 jam non-stop penyembahan pujian dan ya seperti mars perang. 4 jam. Dan setelah itu saudara, saya ngerti, saya sebutin setiap tempat yang mau dibuka di Mahanaim, apapun yang mau dilakukan di Mahanaim. Makanya saya ngerti yang artinya deal di alam roh, di alam jasmani ada kemudahan. Dan saudara tahu, saat sudah deal di alam roh dan tiba-tiba banyak kemudahan. Apapun yang dilakukan di Mahanaim. Ya, gitu. Saudara, saya seringkali gak ngerti tiba-tiba. Setiap season demi season atau masa demi masa, pemimpin saya ini mengajari dalam banyak hal. Kak dolingin dan kak ini taburin ini dan kak urapin seluruh ini. Wah, kadang-kadang kalau saudara sedang kenal yang namanya mungkin elemen-elemen ya, dia katakan di mana, dan saya ini seorang yang sudah lulus sekolah Alkitab ya. Saya sekolah ada di asrama aja 4 tahun. Saya belajar benar-benar belajar. Dan saya seringkali di mana di Alkitab dan itu semua ada. Mungkin kadang-kadang saudara mendengar tentang pengurapan atau mendengar tentang mungkin doa keliling pakai ini dan itu. Dan saudara mungkin secara tiba-tiba saya banyak kalau saya ini kadang-kadang saudara tahulah pada waktu mungkin di dalam perjanjian lama aja. Ya, pada waktu mungkin ada sebuah tempat yang di mana ada banyak kematian dan Tuhan berkatakan ambil garam, dan mungkin banyak orang wah itu sesat. Enggak ada sebuah elemen yang tiba-tiba Tuhan angkat pada waktu doa. Tapi engkau percaya dengan iman apa yang engkau lakukan. Engkau benar-benar tahu bahwa ini ya seperti yang Tuhan katakan.
Kalau saudara tahu tentang banyak hal yang dikatakan dalam firman Tuhan, tentang perjamuan kudus saja, itu juga gitu. Itu kan bukan darah beneran dan bukan daging, tapi itu roti dan anggur. Itu juga profetik. Dan ada banyak akhirnya senjata-senjata, bahkan sampai tarian dan banyak hal. Dan kami itu bukan hanya stuck dan berhenti atau kadang-kadang sudah cukup. Nah saudara, Tuhan bawa dan bawa dan bawa dan bawa dan bawa. Dan itulah yang membuat kami ngerti. Dan akhirnya saya berkata, wow. Dan hingga saat ini saya tahu beliau tidak pernah menjadi lelah dan terus berkemenangan. Saudara, hati beliau selalu ingin bahwa lawatan itu di seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa dan sampai semua kita yang ada itu berdiri untuk kota dan bangsa. Dan kita yang hadir didatangkan dan saudara itu diundang. Itu supaya apa sih? Saudara, di tempat saudara nanti, saudara akan buat sebuah lawatan yang besar. Dan di tempat saudara, pada waktu saudara menantikan mungkin lawatan dan belum, jangan pernah menjadi lelah. Mungkin belum melihat sesuatu yang spektakuler, yang besar. Tetapi percayalah, saya ini untuk seringkali berkata untuk tidak menjadi lelah. Saya suatu waktu, tuh puji gerejamu kan cuma segitu-gitu aja. Enggak, saya katakan, saya udah besar. Gitu ya, saudara ya. Dan saudara tiba-tiba pada waktu saya ada sebuah intimidasi seperti itu, ya, saudara, saya itu cuma merem. Dan terus akhirnya Tuhan tiba-tiba ada orang yang membangunkan gereja yang menjadi gede. Saudara, benar. Dan saya nggak ngerti lah cara Tuhan membangunkan. Dan tiba-tiba orang itu yang pintar ngerjain ini, ya, ngerja bangun itu, mungkin dengan banyak hal caranya, ya. Tapi terus akhirnya saya lihat itu terjadi. Saya hanya mau sampaikan buat saudara itu gini. Kadang mungkin kita nggak melihat yang akan uang, akan mungkin sebuah lawatan yang sudah orang disembuhkan dan mungkin banyak hal. Saya tiba-tiba melihat satu orang saja. Saya ini kadang-kadang harus minta maaf kepada Pak Wesley dengan Ibu Elis, saudara yang ada di sebelah. Saudara tahu nggak? Anak yang di sini tadi itu sebenarnya muridnya beliau yang ada di Papua, yang sebenarnya dikirim dan dititipkan di sini 1 bulan saja. Ya, tapi hari itu saya juga tidak tahu. Tapi saya ngerti di dalam pribadi, di dalam dirinya ada potensi yang banyak. Dan tiba-tiba saya kata, saya ini saudara nggak pintar dengan musik, nggak pintar dengan nyanyi. Kalau saya nyanyi mungkin bagian re yang rendah. Kalau angklung jarang bunyi. Ya sudahlah. Ini do re mi fa sol la si do ada gitu ya. Dan buat saya, wah ini orang. Tapi hari itu saya juga tahu saya orang yang dititipin. Tapi saya selalu berdoa dan katakan, Tuhan, mungkin dari diri saya itu nggak punya suara yang wow. Bisa mungkin dia jadikan jadi suara saya yang meradiasikan dan menyambung lidah saya. Dan saya invest beberapa. Entah kalau dia mau ditaruh dimanapun, ya paling tidak saya pernah invest kepada dia. Ya, nah saudara, demikian juga saya ini beberapa orang. Saya pernah melihat 3 anak yang tiba-tiba membantu saya. Dan saya katakan invest, saya nyokolain dan saya ini. Saudara, tiba-tiba one day kan ya 5 tahun lagi dia akan menjadi besar. Makanya jangan lelah mendidik dan jangan lelah melayani. Mungkin itu bukan saudara, tetapi pada waktu saudara ambil invest dan ini, dan saudara percaya hari itu anak yang 3 ini, 1 jadi insinyur dan 1 ya ini yang sering kali menolong dalam banyak hal. Dan saya berkata, yes, terima kasih Tuhan. Itu saya lihat. Saya banyak hal orang tidak bisa melihat karena ingin melihat segalanya itu adalah sendiri. Dan kadang-kadang tidak bisa setia. Saya melihat di sini seorang Kaleb, orang yang setia. Next slide. Next slide. Tolong. Ya. Kaleb, sikap hati positif. Saudara, dikatakan Kaleb adalah salah satu pengintai yang memiliki sikap hati positif. Dengan tegas ia membantah
dia kepada rekan-rekannya. Ini penting saudara. Saudara, kenapa kadang-kadang kita ini cepat menjadi lelah? Karena ada hal-hal yang negatif yang masuk dalam pikiran kita dan itu sampah. Kalau sebuah bejana diisi yang bukan dari Tuhan dan terus akhirnya memenuhi bejana itu dan bejana itu menjadi penuh. Dan kitalah itu bejana dan itu menjadi kenapa sering lelah? Karena pikirannya selalu negatif. Melihat apa aja negatif. Melihat apa aja ya takut, khawatir. Mari belajar seperti Kaleb yang selalu positive thinking. Mau itu raksasa dia katakan, tapi dalam nama Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara tahu nama pemimpin kita, ya impossible is nothing. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Nah kalau kita tahu akan hal itu, kita akan menjadi orang yang tidak akan pernah menyerah dengan situasi dan keadaan. Hal yang lain, ya ketiga, durable, ketahanan dalam roh dan fisik. Seperti tadi saya katakan bahwa 85 tahun seperti 45. Wow, keren ya. Ya, saya melihat orang-orang yang kadang-kadang wah, udah umurnya 70, tapi saya nggak nyangka kalau dia 70. Ya, saya pikir dia umur 45. Saudara, karena apa? Ya, kuat terus. Ya, tak terhentikan. Ya, dan orang yang selalu menang. Dan di sini katakan, jadi sekarang berumur 85 tahun, aku hari ini. Ya, 85 tahun itu usia sangat rentah. Pada usia seperti ini kondisi fisik pasti sudah jauh lemah. Tapi ternyata Kaleb memiliki semangat yang luar biasa. Ya, semangat yang luar biasa. Saya melihat ada ibu-ibu di sini yang luar biasa, yang memiliki semangat yang luar biasa. Dan mari semua katakan kepada kiri kanan saudara, mari miliki semangat yang luar biasa. Mari miliki semangat yang luar biasa. Amin saudara. Ya. Inilah kalau pada saudara ingin terus tak terhentikan, ya tidak pernah menjadi lelah dan berkemenangan. Berkemenangan ini ujungnya bukan hanya kemenangan kita seperti saya boleh mengambil yang namanya pas waktu kemarin ya kita sedang lakukan peperangan. Saudara, kalau menang itu bukan berarti 4-5. 4-5 dengan kata lain ya kita menang bisa 5 ya menang ngegolkan, tapi musuh itu 4. Ya, menangnya tipis loh saudara. Walaupun menang, tapi tipis, dengan kata lain sudah ada korban, sudah ada ini dan itu. Ya, nah kadang-kadang kita mungkin pernah melewati kehidupan yang seperti itu. Tapi saya mau bilang kau karena apa? Mungkin pasti ada banyak kebodohan-kebodohan yang kita miliki. Kebodohan-kebodohan yang kita kadang-kadang lakukan. Ya, dan itulah yang membuat kadang-kadang kita ya musuh tetap bisa mengambil keuntungan. Saudara, dalam firman Tuhan Yohanes 10 ayatnya yang ke-10, iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Jangan sampai kekuatan saudara dicuri, jangan sampai ada sesuatu yang dicuri oleh Tuhan. Dan di sini dikatakan ya Kaleb memiliki semangat yang luar biasa. Next slide. Nah, tidak menyerah, never give up. Saudara, Kaleb menunjukkan bagaimana ia masih tetap berjalan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati meski apa yang dijanjikan Tuhan belum kunjung ia peroleh setelah sedemikian lama. Saudara, mungkin saudara sedang beriman, mungkin saudara sedang ingin mendapatkan sesuatu dan ingin banyak hal di gereja saudara, mungkin bahkan di kota saudara. Bahkan mungkin keluarga. Bahkan belum mendapatkan sesuatu. Apa respon saudara? Apakah marah? Apakah kita kadang-kadang dan saudara tahu kemarahan itu membuat engkau cepat letih. Ada banyak orang itu ya nggak marah sih, tapi grundel, nggak tahu itu bahasa apa. Di dalam, marahnya di dalam. Wah, ngeluh. Ya kau enak sih. Mungkin saudara ya, suatu waktu mungkin share saya salah mungkin. Ya, dan dikatakan, iya ibu enak sih di kota. Coba ibu di desa. Gitu ya. Saudara, akhirnya Tuhan di desa dan Tuhan di kota sama. Ya saudara, tapi saya katakan mungkin ya saya mengajak membawa kesaksian mungkin kurang tepat.
Tapi saya katakan kepada kita semua, kalau Tuhan ya ingin kita kadang-kadang bergerak, jangan kita berhenti. Ada banyak orang itu ya, kalau sudah berusaha ini ya sudahlah. Ya sudah. Saudara, saya ini orang yang mengerjakan bukan hanya pada waktu semua pelayanan itu bukan hanya murni dengan ya doa dan terus akhirnya mungkin berakan firman Tuhan. Tapi saya seorang yang pada waktu awal melayani, saudara, saya mungkin belum lihat namanya sebuah terobosan dalam ekonomi. Saudara, saya bisa jualan. Dan hari itu pada waktu saya jualan, saudara, tiba-tiba itu hanya alat untuk supaya saya ya bisa memuridkan. Kadang-kadang memuridkan itu kan gak langsung bisa dimuridkan secara memuridkan cerita firman Tuhan. Tapi hari itu yang saya punya skill, saya ini gini-gini lumayan lah kalau suruh bikin kue. Ya, kue dadar gulung bisa lah, kue bakpao bisa lah, ya, kue lapis bisa lah, kue apa bisa. Dan ada orang ternyata gak bisa loh bikin begitu aja. Dan saya mendampingi orang yang buat seperti itu. Dan saat itu ada orang yang dikuasai dengan roh yang namanya utang dan kemiskinan. Saudara, tiba-tiba saya akan ajarin. Saat itu saya ajarin, saya kasih uang ya 20.000 dan saya ajak untuk buat dadar gulung. Modal tidak boleh dimakan ya, hanya yang dimakan untungnya saja. Lama kelamaan ada pesan yang banyak dan ini dan itu, dan orangnya hari ini menjadi kaya. Saya hanya bilang kepada saudara, saya memuridkan, mungkin belum memuridkan orang langsung. Nah, banyak orang itu dari hamba Tuhan, wah di sana susah diinjilin dan gini, coba aja kamu ke sana. Apa yang ada padamu? Apa yang engkau bisa dan di situ membutuhkan apa? Kalau saya hari itu bisa musik, saya akan mungkin ngajar gitar. Loh gini-gini saya ini, saudara, saya ini tidak pintar musik. Saya bisa musik basic. Happy ya bisa lah. Dalam nama Yesus ya, saudara mungkin ya. Itu kunci A, B, C dan E, D gitu ya. Itu saudara, saya ngajar anak-anak remaja. Dan mereka menjadi pinter. Dan setelah itu mereka ngajak nyanyi yang lain. Ku mau di sana. Oh maaf tante, tidak tahu itu kuncinya. Kalau ku mau di sana, kamu di sanalah cari orang lagi. Saudara ya, hari itu ya, terus akhirnya dikatakan ini tahun pembebasan. Jujur saya juga tidak tahu saudara. Dan hari itu tiba-tiba anak ini belajar lebih dan lebih lagi menjadi pintar. Ternyata spirit itu, spirit untuk memuridkan menular kepada mereka. Dan mereka akhirnya dimuridkan. Dan saya katakan, mari saudara, setialah dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Dan engkau akan tidak menjadi lelah dan merasa terkungkung dalam suatu tempat. Apa yang engkau miliki dan apa yang engkau punya, bagikan dengan setia. Dan itu yang membuat engkau melayani itu enjoy. Melayani itu senang. Saya mungkin gak pintar kayak yang lain, akan kayak pemimpin-pemimpin yang lain. Saya bilang, ya ini yang saya bisa. Saya mungkin akan menata sebuah ruangan dengan good looking. Saya akan mungkin melengkapi ya dengan doa, mengawal mereka dengan doa-doa. Dan saya lakukan, saya tidak pernah merasa kayak mau seperti mereka dan merebut yang seperti mereka. Saya ada dalam bagian saya. Saya rindu saudara mengerti untuk saudara tidak menjadi lelah. Karena saudara mengejar sebuah ambisi yang semana saudara aku mau jadi pilot dan seterusnya. Dan akhirnya jangan sampai sakit jiwa tiba-tiba ya. Ini kita dibilangnya mungkin saudara tiba-tiba pilot ternyata ya bukan. Nah, saya hanya mau sampaikan kepada saudara, apa sih yang mengganggu saudara, yang kadang-kadang saudara itu tidak bisa menjadi orang yang ya terus mengerjakan dan akhirnya tiba-tiba menyerah. Kenali, gali, dan supaya saudara tidak menyerah dengan situasi dan keadaan. Dan saya percaya detik saudara mengaktifkan semua yang saudara punya, mengaktifkan semua yang saudara miliki, maka saudara akan
ternyata menjadi orang yang terus memuridkan dan memuridkan dan memuridkan. Dan tiba-tiba menjadi sebuah kehidupan yang senang. Ternyata banyak sekali orang-orang yang saya berkati. Jadilah berkat bukan hanya karena saudara berkhotbah. Jadilah berkat dengan apapun yang saudara bisa lakukan. Next. Ya. Henok. Kita belajar kepada Henok. Apa yang didapat dipelajari oleh Henok? Arti kata Henok adalah dedikasi, perkasa, guru yang didedikasi, meletakkan harga dengan keteguhan ilahi. Hidupnya diletakkan sepenuhnya di mezbah. Ini Henok. Dia seorang yang benar-benar mencintai Tuhan. Dan hidupnya selalu ada di mezbah. Dan saudara, saya tidak tahu ada orang-orang yang benar-benar hidupnya itu ada di mezbah. Dan kalau saudara orangnya, jangan pernah capek untuk menyembah. Dan jangan pernah capek untuk berdoa. Dan jangan pernah lelah untuk terus menantikan janji Tuhan. Henok orang yang dikasih janji oleh Tuhan. Dan sampai dia sangat lama belum melihat, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dan hari itu saat Henok melihat dan apa yang dijanjikan, inilah yang dari Tuhan. Saudara, akan ada tiba waktunya dan saatnya. Pada waktu saudara belum melihat tapi tetap saudara percaya. Dan tiba-tiba engkau hambaku, mari bersama dengan aku. Aku menggenapkan rencanaku di dalam hidupmu. Saudara, saya melihat wajah-wajah yang hari ini mungkin ada sebagian letih karena pergumulan ekonomi. Ada yang letih mungkin pergumulan keluarga, anak, mungkin istri atau suami atau ekonomi. Ada yang mungkin letih karena ingin membangun sebuah gereja dan mungkin belum ada sebuah terobosan. Tapi kau percayakah kalau Tuhan maunya seperti ini? Bisakah kau saudara berkata, Tuhan buat aku tetap punya yang namanya kehidupan yang tidak pernah menyerah. Kehidupan yang terus meletakkan di mezbah. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henoklah hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 360 tahun. 65 tahun. Saudara yang kasih, mari perjalanan yang lama jangan sampai membuat saudara menjadi lelah. Perjalanan yang dimana saudara ada di segala tempat dimanapun. Yang hari ini belum melihat yang di fisik. Mari kenali yang di ilahi. Kalau ini sesuatu yang engkau kerjakan. Yang ingin aku kerjakan Tuhan. Buat aku tetap mengerjakannya. Dan saudara tidak menjadi lelah. Saya rindu hari ini. Saudara kembali punya cara berpikir yang berbeda. Tuhan, aku mau buang segala cara pikir negatifku. Dan aku buang segala kelemahanku. Dan aku mau fokus kepada rencanamu. Karena aku tahu aku dipilih oleh Tuhan untuk menuntaskan sebuah destiny yang besar. Dan ada banyak hal. Jangan pernah keadaan lama saudara dalam perjalanan saudara. Mungkin itu akan membuat saudara mengalami sebuah keadaan yang sangat berat. Saudara, saya punya kesaksian. Saya tahu kadang sekalipun suami istri itu kadang-kadang tidak dipanggil untuk hal yang sama. Dan kadang-kadang itu tidak mudah. Tapi bagaimana kita bisa memposisikan. Bagaimana kita tetap bisa lari. Karena sekalipun itu adalah suami istri. Ya, itu saudara tidak mudah. Ya, sekalipun itu suami istri. Tapi ke surga tidak gandeng-gandeng. Dan hari ini pada waktu mungkin saya harus melayani dengan pergi banyak ke daerah-daerah untuk membangun pasukan. Tapi hari di mana suatu waktu suami saya berkata, saya menikah seharusnya tidak seperti ini. Karena saya menikah kepengennya itu selalu berdua. Saudara, hari itu saya diam, gak menjawab apa-apa.
Tapi pada waktu saya sudah diam dan tidak menjawab, saya berdoa banyak. Ngomong sedikit karena saya tahu tidak mudah untuk ngomong kepada suami. Suami adalah orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai kepala dalam keluarga. Tapi hari itu tiba-tiba saya kata, kalau dalam hukum maksudnya kita ketentaraan mungkin. Saya tahu saya jenderal, tapi jenderal lapangan. Jadi pastilah saya tidak akan pernah banyak ada di tempat. Dan kedua, saya ini burung dan engkau mungkin ikan. Burung enggak akan mudah, tinggal itu ada di air, pasti enggak bisa terbang. Jadi kalau demikian juga, engkau ikan enggak bisalah terbang. Walaupun sekalipun ada ikan terbang, enggak sampai terbang ke langit. Dan saudara, tiba-tiba saya katakan dan saya putuskan, kita mengikut Tuhan. Jangan sampai dibatasi karena harus selalu berdua, bagus rukun. Dan saya bukan berarti bisa enggak, saudara. Tapi hari itu saya katakan, aku tetap cinta engkau Tuhan. Aku harus memilih dalam sebuah panggilan, mengikut engkau. Dan saya mau bahwa rencanamu digenapkan. Saudara, saya tidak tahu apa tantangan saudara hari ini. Mungkin kadang saat saudara dibilang ini dan itu, saudara mungkin belum bisa. Dan akhirnya pada waktu saya mulai berkata seperti itu, oke. Dan hari itu pernah saya sakit, saudara. Dan sakit saya itu dibawa ke dokter manapun. Sampai endoskopi atas, endoskopi bawah. Enggak ada sakitnya. Dan tiba-tiba saya tidak tahu dokter seorang yang sudah tua. Dan dia ngomong gitu, Ibu ada peristiwa apa? Dan hari itu sebenarnya saya baru dapat rumah. Dapat rumah? Kok dapat rumah kondisinya ibu kayak begini? Sebenarnya kalau dapat rumah itu sukacita. Iya, saya tidak tahu. Sebenarnya saya bukan memikirkan sesuatu pikiran yang di luar. Tapi ada sebuah kekekalan. Saya harus menuntaskan destiny saya. Dan saya tidak mau diterhentikan. Dan saya tidak mau menjadi lelah karena sampah-sampah yang mungkin. Ya, saya kepada keluargaku dan menangisi ini dan itu. Saya tetap menaruh hormat kepada suami. Dan saya tetap melakukan bagian apa saja di dalam rumah. Saya tahu menyelesaikan ini dan itu. Dan saudara, hari itu tiba-tiba suami saya berkata, saya tidak menghalangi engkau melakukan apapun. Daripada aku nanti melayani sendirian, saya masih melihat kamu sekarang. Saya mau katakan saya tahu bahwa Tuhan sudah berbicara kepada saya. Oleh sebab itu mari kita tuntaskan. Aku akan melayani sebagai pengembalaan. Dan aku melayani kemanapun engkau melayani. Aku tetap nopang. Dan saudara yang kasih, hari ini saya mau katakan kepada saudara. Pada waktu saudara mungkin seringkali apa sih yang membuat keletihan saudara? Mungkin keluarga. Anak saudara masih bermasalah. Saya punya anak 2, cewek. Satu sudah lulus dari Malaysia. Satu lagi masih di presiden. Saudara, saya pikir saya sudah selesai dan saya merasakan banggalah punya anak yang ini. Tapi ada sebuah keadaan yang tiba-tiba yang tidak seperti yang saya inginkan. Dengan kata lain, saya tidak tahu kenapa mungkin melihat kondisi keadaan kami di keluarga yang dimana ini mama sering pergi dan kadang-kadang papa mungkin gak ada yang melayani. Ya udahlah saya mungkin melayani ini. Tapi tiba-tiba suatu waktu dia ngerti dan tiba-tiba mereka semua nulis surat. Apa yang mama lakukan? Saya ngerti, dulu saya gak ngerti. Dan saya nangis terus saudara karena mereka ngerti. Saudara, saya tidak tahu saudara punya masalah dengan suami, dengan istri, dengan anak. Selesaikanlah dan buanglah sampah-sampah itu dan berkata tetaplah memilih yang ilahi dan tidak membuat negatif kepada pasangan atau siapapun. Dan saudara akan
didapati oleh Tuhan. Dan berkata, segala kali. Saya pernah hampir stuck. Dan saya rasanya sudah cukuplah saya menikmati gini, anak saya sudah lulus dan anak saya sudah ini. Saudara tahu, jangan kamu menuang. Dan jangan kamu hanya menjadi Eli yang maaf kalau ada yang namanya Eli dengan kata lain, hanya ya duduk-duduk. Dan hari itu tiba-tiba saya berkata, Tuhan, enggak. Dan saya harus kembali menuntaskan. Saya tahu ada perjanjian Tuhan. Dan saya tahu, saya belajar kepada tokoh-tokoh yang tidak pernah lelah dan berkemenangan. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara di segala tempat di mana saudara ada. Mungkin di desa, mungkin di pulau yang tidak ada orang yang mengenal saudara. Bahkan semua saudara bergumul sendiri. Bahkan seperti ada banyak orang tidak memperhatikan keadaan saudara. Saya melewati semua peristiwa itu. Saya pernah merintis, dengan kata lain, tidak ada orang sedikit pun support saya. Dan hari itu saya cuma mengatakan, saya dipanggil bukan karena denominasi dan gereja. Saya dipanggil oleh Engkau. Saya akan tetap melakukan. Temukan dengan orang yang saya bisa mengerjakan tentang pekerjaan Tuhan yang besar. Dan saya ditemukan di tempat ini. Dan saya mau bilang kepada saudara, jangan terhentikan karena keadaan-keadaan yang melelahkan saudara dan saudara berhenti. Sekalipun saya ini menikah umur 34, saudara. Sekarang saya sudah umur 56, ya. Dan terus anak saya ya sudah gede-gede dengan kata lain. Dan hari itu hampir tapi hari itu sudah ngomong sama Tuhan. Kalau engkau suka saya gak nikah, gak apa-apa. Hidup saya bukan karena sesuatu keadaan yang saya minta, saudara. Yang semua. Kalau ada orang diberkati dengan mobil aja saya berkatakan, kalau saya harus jalan kenapa? Ya, dan saudara bahkan saya nggak minta, ya Tuhan kasih. Itulah pada waktu saudara menggenapkan rencananya. Hari ini apa yang ada di dalam hidup saudara, sampah-sampah itu, dan yang membuat saudara karena menjadi lelah, menjadi capek. Mungkin saudara bergumul dengan uang, karena uang itu kalau saudara nggak menang atas uang itu jahat. Dan saudara harus taruh uang itu di kaki saudara. Uang harus bekerja untuk saya dan bukan saya ngejar uang. Kalau saudara mungkin jiwa saudara itu haus akan mungkin pelayan. Mungkin saudara itu haus akan mungkin ya pujian. Dan mungkin haus akan yang namanya pengakuan. Saudara, mari engkau bersyukur kepada Tuhan. Saudara, nama saya itu Puji. Walaupun namanya Puji, suami saya berkata begini, karena namamu Puji, aku gak akan pernah memuji kamu. Saudara mau masak enak kayak apapun, Pak ini makanan enak. Oh ya, gitu saudara. Dalam hati saya sekali-sekali gitu ya, aduh hari ini makananmu enak banget yang gitu ya. Enggak saudara. Tapi saudara saya berkata, enak loh Pak. Oh iya, dimakan. Saudara, dan tiba-tiba saya nangis sih Mesian. Tuhan kok gak dipuji sih? Ya, tapi ya saudara tahu, tiba-tiba ya dia ngerasain, kenapa kamu? Aku gak muji makananmu ya? Ya, namamu kan udah puji. Sudah kebanyakan puji nanti. Kebanyakan puji saudara. Dan saudara saya tahu, saya mencarian dari manusia, gak kekal. Dia gitu, baru bisa melayani masak, sudah GR. Sudah baru masak kangkung tumis dan mungkin udang goreng, sudah sombong. Kamu belum ngasih yang terbaik kok. Sekarang ke Tuhan, kamu ngasih apa? Saudara hari itu tiba-tiba saya nyembah dengan gitar. Saya hanya katakan seperti rusari di sungai. Dan tiba-tiba, sebenarnya kamu dari dulu ngasih hidangan itu sama. Kalau soto terus. Coba buat yang lain. Saudara, saya akhirnya delosor. Saya akhirnya mulai berdiri. Tuhan, ada banyak kesombongan di hidupku. Ada banyak ego loh di hidupku ini. Ada banyak keadaan yang benar-benar haus pujian dan butuh pengakuan diri.
Dan butuh pembuktian diri lagi. Saudara, akhirnya langsung setiap saya berhenti 15 menit. Bersihkan aku dari spirit-spirit itu. Dari kesombongan, dari kehausan-kehausan seperti itu. Saya tidak tahu saudara. Kadang-kadang sebagai wanita merindukan itu. Kadang-kadang sebagai pria butuh yang namanya pengakuan dan pembuktian bahwa aku ini seorang suami yang seperti ini. Saudara, hari ini kalau saudara kadang-kadang masih menaruh sampah-sampah di hidup kita yang membuat bebannya berat dan akhirnya mudah lelah. Seorang yang tidak pernah mengenal lelah, Henok, orang yang terus menyembah di mezbahnya. Seorang yang tidak pernah mengenal lelah, Kaleb yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati dan segenap hidupnya terus mengikut Tuhan. Gak pernah punya pikiran negatif kepada Tuhan. Gak pernah punya pikiran yang mungkin menyalahkan Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak kalau saudara mungkin tidak mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan, masih menyalahkan Tuhan. Kalau saudara mungkin tidak mendapatkan yang saudara inginkan, dan mungkin kadang-kadang gak melayani. Adakah engkau yang kadang-kadang meninggalkan sebuah pelayanan karena mungkin Tuhan tidak menolong engkau dengan uang 1 juta? Adakah engkau meninggalkan sebuah pelayanan karena mungkin gak ada orang yang memfasilitasimu untuk engkau punya kendaraan? Adakah engkau meninggalkan pelayanan karena engkau belum pernah bisa punya rumah yang mungkin layak? Saat saya masih ngontrak hari itu, saudara, saya tahu saya mendoakan rumah, mendoakan pabrik, mendoakan itu selalu goal dan wah luar biasa. Tapi hari itu waktunya tiba-tiba Tuhan, orang kenapa melihat ini saya kelihatan enggak mungkin belum diberkati, tapi Tuhan, saudara, saya katakan saya invest dulu. Dan saya hari itu tiba-tiba saya ngontrak, saya ini kontraktor. Saya tahu rumah, jenis rumah, sehingga kalau mendoakan rumah kayak apapun kenal. Karena apa? Dengan segala model rumah kayak apapun pernah saya tinggal. Sehingga pada waktu saya mendoakan ini langsung bau rumahnya kayak apa, dan di sekeliling kayak apa. Saudara, sebuah perjalanan yang kadang kita belum mengerti, tapi pada waktu saudara sedang diuji oleh Tuhan, respon saudara seperti apa? Mari hari ini, kalau saudara belum ada sebuah terobosan dan belum mungkin kadang-kadang mengalami breakthrough dalam banyak hal, jangan pernah tinggalkan pelayanan dan jangan tinggalkan destinimu. Dan jangan lari dari hadapan Tuhan. Mari engkau tetap berdiri dalam rencananya. Tuhan sedang menunggumu dan Tuhan sedang berkata, aku mau mengupahimu. Engkau hamba yang setia. Dan Tuhan sedang mencarimu. Inilah engkau sahabat-sahabatku. Dan Tuhan sedang merindukanmu. Engkau orang-orang yang akan berdiri bersamaku untuk lawatan Tuhan dinyatakan. Dan aku mencari orang-orang yang setia sampai akhir. Dan aku mencari orang-orang yang mau mengandung lawatan dan melahirkan lawatan yang terbesar di bangsa ini. Dan aku mau mencari orang-orang yang mau berdiri sebagai orang yang ada di kota itu sebagai pilarnya Tuhan. Dan aku mencari orang yang mau tetap menyuarakan kebenaran di kota itu. Dan aku mencari orang yang terus menyerukan doa-doanya di kota itu. Dan aku mencari orang yang terus memberitakan kebenaran di kota itu. Tuhan mencari engkau dan siapapun engkau. Jangan pernah engkau menyerah dengan keadaanmu. Dan jangan pernah engkau merasa rendah diri. Dan jangan pernah engkau merasa bahwa engkau tidak dipakai oleh Tuhan. Engkau menjadi biji matanya Tuhan. Engkau dicari Tuhan. Engkau spesial di hadapan Tuhan.